Lo tahu nggak kalau 5 tahun lagi dari sekarang, lo tetap aja gak akan pernah bisa jadi orang kaya? World Economic Forum pernah bilang ini kalau di tahun 2030, lo nggak bakal punya apa-apa dan lo gak bakal bahagia? Sekarang ini bisa dibilang ada jenis orang miskin baru yang sebagian ada karena desain sosial, dan sebagian lagi karena pilihan lo sendiri. Orang-orang ini nggak kelihatan miskin di luar, tapi mereka hidup dengan diliputi kecemasan soal uang terus-menerus. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Video ini akan memberikan pembahasan mengenai hal ini dan gimana lo harus menyikapinya, supaya tidak terjebak. Yuk, kita mulai. Yang pertama, gaji yang lo dapet cuma habis buat bayar sewa rumah. Hal yang sama juga kalau lo masih tinggal sama orang tua. Banyak orang bilang bahwa pemilihan lokasi adalah hal yang paling penting untuk nentuin tempat buat tinggal. Dan akibatnya sekarang, lo bayar harga tinggi buat ini, meskipun sebenarnya banyak yang tidak memadai karena sangat sempit, dan gak bisa muat apa-apa juga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sekarang ada sewa rumah multigenerasi, artinya orang tua lo punya sewa rumah, yang mereka nggak bakal mampu beli selama hidupnya, dan ini diwarisin ke lo dengan harapan lo bakal mampu membelinya suatu saat nanti. Banyak orang pikir punya rumah itu salah satu tujuan terbesar dalam hidup, tapi nggak paham kalau rumah yang mereka huni itu malah bisa jadi liabilitas. Kedengerannya kayak nggak masuk akal ya? Nah, ini yang bikin lo jadi bagian dari orang miskin baru. Memang iya sih generasi boomer bikin lo kesulitan, tapi tetap aja, hidup lo adalah tanggung jawab lo termasuk kalau lo mau buat perubahan, nggak jadi generasi yang susah terus. Tapi ya lo harus jujur dulu sama diri sendiri. Kalau lo nggak bisa cari uang mulai hari ini, bisa nggak lo bertahan hidup selama 3 bulan dengan gaya hidup sekarang dengan segala biaya sewa, tagihan, makan, dan kesehatan? Kalau jawabannya enggak, berarti lo termasuk yang disebut orang miskin baru. Dan lo biasanya minjem duit, ngegadai, atau jual barang buat nutupin ini. Lo cuma nyalahin keadaan, tapi kenyataannya lo sendirilah penyebabnya. Lo kayak orang yang nggak mau ke dokter, karena takut ada yang salah sama diri lo. Keputusan untuk tidak segera hadapin kenyataan cuma bakal bikin lo akan makin hancur. Sekarang sih lo masih fine-fine aja kayaknya, tetapi ini akan jadi masalah serius buat lo di masa depan. Berikutnya, lo nggak punya karir, lo cuma punya pekerjaan. Dan kerjaan lo ini bisa aja digantikan sama AI dalam waktu dekat. Gaji lo cuma cukup buat nutup biaya hidup, dan lo cuma hangout beberapa kali sebulan. Gaya hidup lo kayak bergantung di ujung benang, tapi karena sampai sekarang belum putus, lo terus jalanin. Kerjaan lo bukan yang lo pengen, jadi nggak ada gunanya coba naik jabatan, karena itu cuma nambahin tanggung jawab buat ngelakuin hal yang lo benci. Jadi lo kerjain seadanya aja buat supaya gak sampai dipecat, gak jelek-jelek amat tapi gak bagus-bagus juga. Dan bos lo bayar secukupnya aja biar lo nggak resign. Kedua pihak sama-sama nggak puas di sini, tapi ya udah mau gimana lagi. Mungkin beberapa kali lo juga pernah ada ide buat beli tanah di luar kota, atau bikin usaha kecil-kecilan buat nambah penghasilan, atau coba hal-hal kreatif yang lo suka. Tapi ya gitu deh, udah lebih dari 10 tahun ini cuma tinggal ide doang gak ada yang lo lakuin. Lo juga nggak anggap teknologi itu ancaman karena lo pikir lo bakal bisa adaptasi, padahal sekarang semakin sedikit jalan buat itu. Jadi pada dasarnya pikiran lo lah yang denial dan bermasalah dengan hal-hal ini. Berikutnya, lo nggak punya aset buat invest. Kalau lo pengen nambahin kekayaan, lo harus punya sesuatu yang bisa menghasilkan atau meningkat nilainya seiring waktu. Contohnya, mobil lo tuh adalah liabilitas bukan aset. Lo harus ngisi bensin, ganti oli, perbaiki kalau rusak, bayar asuransi, jadi lo gak cuma keluarin uang saat belinya doang. Nah, apa yang ada di hidup lo, selain diri lo sendiri, yang bisa menghasilkan uang atau naik nilainya secara konsisten? Ini alasan kenapa 90% orang sekarang kesulitan secara finansial. Lo suka banget nongkrong dan beli kopi atau makanan di luar tapi ngomong-ngomong, apa lo punya saham Bank BRI? Tahu nggak sih kalau lo tuh bisa beli saham Bank BRI cuma modal 1 jutaan aja? Banyak platform investasi sekarang yang memungkinkan lo beli saham dalam jumlah yang kecil. Dan kalau perusahaan itu berkembang, bukan cuma harga saham lo yang naik, tapi lo juga dapat pembagian dividennya. Misal nih Bank BRI bayar dividen sekitar 5% per tahun. Itu berarti buat setiap 1 juta rupiah yang lo invest lo bakal dapat 50.000 rupiah tiap tahunnya. Dan lo bisa beli ini sebanyak yang lo mau daripada uang lo habis buat hal-hal yang gak jelas. Berikutnya,
Inflasi makin tinggi sementara penghasilan lo nggak naik-naik. Lo tahu lo udah jadi new poor kalau harga barang dan jasa makin mahal tapi penghasilan lo nggak bisa ngejar. Sekarang, harga barang-barang dan jasa di Indonesia sekitar 20% lebih mahal dibanding 5 tahun yang lalu. Rumah sekarang 23% lebih mahal, biaya kesehatan naik 47%, belum lagi barang-barang lainnya. Dan kelihatannya, nggak ada tanda-tanda hal ini bakal membaik dalam waktu dekat. Kalau gaji lo nggak naik 50% dalam 5 tahun terakhir, berarti lo 50% lebih miskin. Untuk gambaran aja ya, lo sekarang ini tuh lagi ngalamin inflasi paling tinggi dalam 40 tahun terakhir. Artinya, ini adalah masa-masa yang paling berat buat lo. Kerjaan yang aman dan stabil aja bisa jadi itu nggak cukup lagi buat ngehidupin lo dalam beberapa tahun ke depan. Berikutnya, lo pakai cicilan buat beli barang, meskipun akhirnya lo malah akan bayar lebih mahal. Layanan buy now pay later dan cicilan udah jadi hal yang biasa banget sekarang ini. Lo pikir dengan ini lo bisa bayar sedikit dulu, barang langsung bisa bawa, dan nanti sisanya bisa dibayar dengan cicilan. Yap, sikat. Tapi yang banyak orang nggak sadar adalah, ada bunga yang nempel di sini dan bunga itu bisa sampai 30% lebih mahal dibandingkan kalau lo bayar cash. Misalnya, lo mau beli HP seharga 10 juta lo bisa bayar 10 juta langsung, atau pilih cicilan. Kebanyakan orang taunya cicilan itu bakal cuma 4 kali 2,5 juta jadi totalnya tetap 10 juta. Tapi ternyata nggak gitu guys. Rata-rata, retailer bakal nambahin bunga sekitar 11-27%. Jadi bukannya bayar 4 kali 2,5 juta, tapi lo setuju buat bayar 4 kali 3 juta. Pada akhirnya yang retailer dapat adalah 12 juta, atau 2 juta lebih mahal dari harga aslinya. Berikutnya, lo transaksi lebih sering pakai uang digital, bukan uang tunai. Kalau dibilang uang tunai itu sebenarnya cara bayar yang lebih menguntungkan, mungkin lo bakal gak percaya. Tapi coba deh, dengerin dulu. Ini bakal bikin lo mikir sekali lagi. Misalnya, lo punya uang 500.000 di rekening. Setiap kali lo bayar pakai aplikasi atau kartu kredit kayak Visa, Mastercard, atau penyedia layanan pembayaran, lo bakal dikenain biaya sekitar 2,87% sampai 4,35% per transaksi. Dan kalau lo cek toko online kayak Topet atau Shopee mereka pasti ada fee yang mereka dapat dari setiap transaksi. Misal nih kalau lo transaksi senilai 500.000 online, maka nggak semua dari 500.000 itu bakal sampai ke toko itu, ada biaya transaksi sekitar 3%, dan masih harus ditambah lagi biaya transaksi pembayarannya yang harus dibayarkan juga ke bank atau platform keuangannya, kayak GoPay, OVO, atau ke banknya. Mereka bakal terus ngurangi nilai transaksi setiap kali lo pakai uang digital buat bayar. Kalau lo sering ngelakuin ini, maka akan banyak uang lo yang udah pindah dari kantong lo ke kantong perusahaan-perusahaan ini. Berikutnya, lo adalah rencana pensiun orang tua lo. Generasi baru yang miskin ini seringkali terjebak dengan biaya yang sebenarnya nggak langsung berhubungan sama diri mereka. Orang tua lo mungkin dulu nggak punya tabungan yang cukup, nggak ada investasi, dan pensiun yang nggak memadai. Sekarang, saat mereka sudah lebih tua, lo sadar kalau nggak ada cara bagi mereka untuk menghidupi diri sendiri, jadi lo harus turun tangan. Lo harus bantu mereka, baik itu biaya perawatan kesehatan atau pengobatan penyakit yang makin sering muncul seiring bertambahnya usia. Lo sebenarnya nggak masalah buat bantu mereka, karena itu orang tua lo. Tapi di sisi lain, lo juga mulai sadar kalau lo sendiri aja masih kesulitan untuk ngatur keuangan pribadi. Jadi, kehidupan finansial lo makin tertekan dan merasa semakin terjebak. Lo coba meyakinkan diri kalau lo bakal bisa atasi ini semua, tapi dalam hati lo mulai ragu. Semua beban itu rasanya berat banget, dan lo bingung harus gimana untuk bisa keluar dari masalah keuangan yang satu ini. Berikutnya, semua orang di sekitar lo hidup dengan cara yang sama. Lo sadar kalau semua orang di sekitar lo juga lagi berjuang, nggak ada satupun yang hidup enak. Dan lo fine-fine aja dengan itu. Lo nyalahin sistem, ya apapun itu. Kalau lo perhatiin teman-teman lo bisa langsung tahu siapa mereka. Kalau semua orang bareng-bareng ngadepin masalah yang sama dan nggak ada yang menang, artinya nggak ada jalan keluar, nggak ada yang bisa kasih arah, dan nggak ada yang buat jalannya lebih jelas. Generasi miskin baru ini udah hampir menyerah, nggak ada motivasi untuk berubah, karena masalahnya kelihatan terlalu besar dan di luar kontrol mereka, jadi mereka lebih milih nyaman di zona rata-rata aja. Kalau lo dikelilingi sama orang-orang yang nggak punya motivasi, yang hidupnya gitu-gitu aja,
Lo butuh input yang lebih positif, oke? Lo bisa tetap berteman, tapi jawabannya nggak ada di situ. Pernah kepikiran nggak betapa berharganya punya mentor? Seseorang yang bisa nunjukin jalan dan ngajarin lo buat ngebangun hidup lo pelan-pelan, brick by brick? Berapa banyak lo rela bayar buat seseorang tunjukin lo jalan menuju hidup yang lebih baik? Berikutnya, lo overpay untuk hal-hal kecil, tapi lo terus-terusan ngelakuinnya. Lo mungkin ngerasa itu cuma treat kecil buat diri sendiri, tapi ini sama kayak lo bayar 300% sampai 500% lebih mahal buat dapetin ilusi kenyamanannya. Nih coba bandingin, rata-rata kopi di Starbucks harganya Rp40.000, bukan yang fancy ya, cuma kopi biasa. Sementara kalau lo buat kopi itu sendiri, lo cuma keluarin sekitar Rp5.000. Lo bayar 7 kali lipat lebih mahal buat hal yang sama. Obat paten juga bisa 5 kali lebih mahal daripada obat generik, padahal bahan kimia dan efeknya sama aja. Marketing bikin lo rela buat ngeluarin Rp6 juta buat kaos Gucci, yang aslinya kalau mereknya dibuang paling-paling biaya buatnya cuma sekitaran 80.000 doang, cuma demi status yang datang bareng mereknya. Padahal, lo nggak dapat manfaat tambahan apa-apa soal kualitas, tapi lo tetap aja overpay meski keuangan lo nggak mencukupi. Hal-hal kecil kayak gini yang lo anggap nggak seberapa, kalau digabungin lama-lama ya jadi gede juga. Dan lo tetap aja melakukannya. Berikutnya, lo lebih mementingkan masa kini daripada masa depan. Generasi baru yang miskin itu adalah generasi YOLO. You only live one. Lo ikutin tren yang ngajarin buat habisin semua buat masa sekarang, tanpa mikirin konsekuensinya. Sering banget denger suara tren TikTok yang bilang, uang bisa dicari lagi, tapi lo nggak akan pernah bisa kembali ke masa muda lo, dan lo mulai ngerjain hal-hal yang bodoh. Kedengeran enak sih di telinga, tapi kenyataannya, lo sebenarnya lagi utang sama masa depan lo, dan tagihannya bakal datang cepat. Tanggung jawab pribadi itu penting banget. Misalnya, lo cuma punya 3 juta di rekening, tapi lo punya utang 500 juta. Kenapa lo masih mau ngeluarin 1 juta buat hangout? Lo mungkin pikir itu cuma sekali-sekali doang, tapi lama-lama kebiasaan kayak gini bikin lo makin susah keluar dari jebakan keuangan. Biar gimana pun, masa depan lo harus lebih diutamakan daripada pengeluaran-pengeluaran sesaat yang lo masih kira ini nggak masalah. Berikutnya, lo nggak punya keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Keterampilan lo cuma seputar scroll-scroll TikTok atau Instagram, dan minat lo tentang hal-hal yang nggak banyak orang peduliin, kayak misalnya hobi ngulik sejarah kuliner daerah tertentu, teori-teori aneh tentang sinetron, atau pengen banget bikin akun Instagram buat hewan peliharaan lo, padahal hewan peliharaan lo juga nggak butuh followers. Generasi miskin baru itu ada, tapi nggak tahu mau ngapain, mereka cuma ngikutin arus aja tanpa tujuan yang jelas. Jadi, mungkin udah saatnya lo berhenti nempelin foto selfie di Instagram atau status yang nggak penting di WhatsApp, dan mulai mikirin masa depan lo. Generasi miskin baru seringkali dapat penghargaan hanya karena ikut-ikutan, dan ini bikin mereka merasa semuanya layak buat mereka tanpa usaha nyata. Mereka nggak paham gimana rasanya punya keterampilan yang dihargai di dunia kerja, karena selama ini yang mereka lakuin cuma duduk di kafe dengan teman-teman, ngobrolin gosip, dan berharap sesuatu datang begitu aja. Padahal, untuk bisa maju, lo butuh keterampilan yang bisa lo jual di dunia kerja, bukan cuma sekadar ikut tren atau hobi yang nggak menghasilkan apa-apa. Berikutnya, lo ngerasa nggak nyaman kalau ngomongin uang, tapi following seleb-seleb kaya. Ngomongin duit itu kadang bikin generasi miskin baru ngerasa canggung. Mereka lebih milih gak bahas masalah finansial karena menurut mereka, ada banyak hal lebih penting dari uang. Ya emang bener sih, tapi susah juga buat ngejalanin hidup yang santai kalau anak lo lagi lapar dan lo gak punya duit buat beliin makanan. Realita kehidupan lo yang penuh kekurangan kadang bikin lo merasa gak enak banget kalau ngomongin duit. Di sisi lain, lo ngeliat artis atau influencer kaya di Instagram yang hidupnya glamor, kayak Atta Halilintar atau Raffi Ahmad, yang kelihatan selalu punya segalanya, rumah gede, mobil mewah, yang kalau liburan, ke luar negeri. Lo pasti mikir, gue juga pengen hidup kayak gitu. Tapi kenyataannya, lo ya masih di situ-situ aja gak ada yang berubah. Karena perubahan itu ya emang butuh usaha, gak gampang. Mindset kayak gini tuh ibarat virus aja yang bikin lo gak berkembang. Lo lebih nyaman ngeliatin orang lain hidup enak, daripada berusaha buat hidup lo sendiri. Tapi tenang aja, lo masih bisa kok. Cara lo harus mulai belajar tentang keuangan dan investasi. Gak perlu takut buat ngebahas uang, karena lo perlu ini buat bisa keluar dari zona nyaman dan mulai bangun masa depan lo yang lebih baik.
Berikutnya, di usia lo saat ini, orang tua lo dulu udah punya pengalaman kerja dan kekayaan yang lebih banyak daripada lo. Orang tua lo dulu udah ngalamin masa-masa sulit yang mengasah ketahanan mental dan fisik mereka lebih dari lo. Sementara lo mungkin baru mulai kerja belakangan, dan kehidupan lo jauh lebih nyaman dibandingin zaman mereka. Tapi ada satu keuntungan besar yang lo punya dibanding generasi sebelumnya, teknologi. Lo bisa ngelakuin lebih banyak hal dalam 5 tahun ketimbang mereka dalam 30 tahun. Teknologi sekarang ini bisa bikin lo jauh lebih cepat dan efisien. Misalnya, sekarang perusahaan nggak cuma pengen tumbuh 10% tiap tahun, tapi mereka ngejar double setiap kuartal. Asalkan metrik dan sistemnya tepat, hal itu bukan mustahil buat dicapai. Generasi dulu yang udah kaya raya, sekarang ini umurnya udah makin tua dan ketinggalan zaman. Mereka masih terjebak di pola pikir yang lama, sedangkan lo punya kesempatan buat mengungguli mereka karena lo lebih up to date dengan budaya dan teknologi saat ini. Itulah keuntungan kompetitif lo. Kalau lo ngerti konsep ini dan mulai praktikin, lo bisa sukses dan kaya. Lo gak bisa lagi dianggap miskin, karena sekarang lo udah masuk ke kategori pre-rich, alias lo ada dalam perjalanan menuju menjadi kaya. Intinya yang terpenting, segera bangun dari tidur panjang lo, dan mulailah bergerak cepat merubah hidup lo. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo gak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih ya sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.